Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya lutfana ya lutfana irham lana siron lana ya wasi'al jamali. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nurul jamal nurul jamal nawir qalba binuri toha sayyidina Muhammadin. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya mu'ayyad ya mu'ayyad salli alaihi wassalama ala sayyidina Muhammadin. Ya Rabbana ighfir lana ma madha ya karami. Nurul Mustafa Nur Mustafa Sayyidil Mukhtar Sayyidil Mukhtar ya Rahimah ya Karami. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya lutfana ya lutfana
irham lana siron lana ya wasi'al jamali ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana mamado ya wasi'al karomi nurul jamal nurul jamal nawir qalba binuri toha Sayyidina Muhammadin ya Rabbana ya Rabbana fir lana mamado ya wasi'al karomi ya mu'ayyad Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam wa walidaina wa ummatihima wa abaihima wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa limasyaikhina wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman sadaqata fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah ba'asu di kitab Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam halur rumus wa mafatihul kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain wa nafa'ana bihi wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dan Syekh Ibnu Athaillah Allah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya. Allah selalu meredoi hidup kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, tetangga-tetangga kita. Mudahan Allah meluaskan rezeki apa yang kita peroleh selama ini, diluaskan oleh Allah, dibukakan oleh pintu-pintu rezeki untuk kita, untuk anak-anak kita dan keturunan kita selama-lamanya. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan membimbing kita pada jalan yang lurus dan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikitlah kita halur rumus, ya kah? Sedikitlah. Nah, halur rumus supaya habis anunya kitabnya, ya lah kita pahami sedikit. Semalam nah, minggu kemarin dalam halur rumus Sayyid Ibnu Abdissalam mengatakan, pertama kata beliau, belajar meninggalkan yang dilarang oleh agama, menjauhi yang dilarang oleh agama, melaksanakan perintah Allah, maka itu orang itu akan mendapatkan maunah. Nah, maunah pada dirinya yunabihul hukmul qalbiyah. Dia hukum-hukum akan dilahirkan Tuhan pada dirinya, hikmah-hikmah pada mulutnya. Jadi orang yang meninggalkan halal dan meninggalkan yang haram itu dan melaksanakan yang halal, kewajiban dikerjakan, itu di mulutnya akan keluar kata-kata hikmah, kata-kata yang baik, nasihat yang timbul, kebaikan baru. Nah, jadi kenapa orang ada kelebihan seperti itu caranya. Nah, kenapa jadi mereka itu bisa berkata.
memberi nasihat, mencari kebijaksanaan yang baik, karena mereka meninggalkan yang haram dan melaksanakan kewajiban. Yang kedua, selanjutnya adalah anru'unatil basyariyah, meninggalkan segala keteledoran diri. Basyariyah, kemanusiaan. Kemanusiaannya apa? Pengoler, iyalah. Apalagi? Oh, salahnya. Itu ini yang ketiga. Yang kedua, an mu'alafatil adiyah, meninggalkan adat-adat yang tidak bagus. Misalnya di kampung adat main domino, ya memang tidak pakai judi, tidak. Tapi pakai apa nih? Hah? Pakai kapitan, pakai apa? Duduk-duduk. Nggak ada bermanfaat lah. Tinggalkan itu. Main catur, seharian main catur aja. Kenapa dia main catur jar binika? Gawian pas libur. Jadi main catur ya seharian. Nah, ya kalau iyalah kebiasaan-kebiasaan, maka kebiasaan adat seperti itu yang tidak baik, adat yang tidak baik, itu akan meninggalkan akan melahirkan yang kedua adalah ala asraril ulumi ladunia, menimbulkan ilmu-ilmu laduni. Nah, jadi kalau pingin ilmu laduni, misal ada orang laduni melihat kembangnya tahu manfaatnya. Oh, ini kembang ini manfaatnya untuk penyakit sakit parut nih jar. Oh, diciumnya aja nah. Oh, ini untuk sakit parut nih jar, bisa diminum untuk orang sakit parut. Diciumnya lagi kembang melati kah diciumnya. Oh, ini untuk ini jarnya. Diciumnya kembang desa lain pulang toh. Anak mengawininya sekalinya. Jadi itu laduni, itu termasuk laduni. Jadi orang bisa kemampuan seperti itu adalah laduni, bisa jalan keluar. Jadi laduni itu bisa memberikan jalan keluar. Mungkin dalam bentuk laduni lain lagi, situasi ekonomi sulit, idenya timbul berkembang. Oh, ini untuk ini, itu yang bersifat laduni, yang bersifat dunia, menyelamatkan orang tersebut. Nah, itu kalau mau meninggalkan adat yang buruk. Adat yang baik tidak apa-apa. Kemudian wasalisah anru'unatil basyariyah, meninggalkan kelengahan-kelengahan atau keteledoran diri. Pemalas, suka beraraba di rumah terus guring-guring, suka enggak apa-apa tidur-tiduran tapi enggak ada bermanfaat itu nah. Iyalah, keteledoran dia akhirnya malas. Enggak ada kerjaan juga baik membalingkar di rumah aja. Ya kah? Itu keteledoran diri. Nonton TV seharian, nonton TV. Ada yang kayak itulah. Iyalah, nonton TV terus untuk apa? Nonton TV seharian habis-habisan bilang TV di anu aja. Apalagi kalau ibu-ibu lah nonton apa, Bu? Teledrama kah? Nah, asik benar. Nah, kalau abah-abahnya lakiannya nonton berita, di mana aja berita ditonton. Apakah senang seharian? Maka bila mampu meninggalkan yang seperti itu, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna lah, tidak bermanfaat seperti itu, maka akan lahir wataluhu laka fil aqabati salisah 3 alamul munajatil malakutiyah, diberikan Tuhan kemampuan pengetahuan untuk menembus alam kerajaan Allah. Nah, alam kerajaan Allah itu rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bagaimana rahasia kerajaan Allah itu dipahami? Rahasia kerajaan Allah itu di mana dia dapat terhubung memahami agama Allah, terhubung di hatinya memahami tentang peristiwa alam semesta ini. Contoh kerajaan Allah, dia tidak mau misalnya menebang pohon asal petebang. Misalnya ada pohon apakah di muka rumah, apakah Anda mau menebang? Karena dia perasaannya ada di dalamnya itu, bahwa pohon-pohon itu dirasakannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terngiang-ngiang dia merasakan hubungan dirinya dengan alam semesta ini, sesama selalu berzikir kepada Allah. Nah, orang itu mendapat yang disebut dengan munajatul malakutiyah, kemampuan tembus kepada
kerajaan Allah Azza wa Jalla, yaitu para malaikat. Bahasa lainnya kalau bahasa ilmu ketuhanan masuk kepada alam mulki. Alam mulki itu adalah alam malaikat, wal malakut, dan alam kerajaan Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Kita ini banyak kan tahina orang, sakalnya nang dihina itu aulia Allah, ketulahan kita ayalah, atau paling tidak hamba yang dikasihi Allah. Kenapa? Karena kita tidak mampu memahami hubungan suatu makhluk dengan Tuhannya. Bahasa lainnya salah keker, salah lihat, ya kah? Kita sangka orangnya biasa-biasa aja, malah kita kadang menghormati orang yang tidak sepatutnya dihormati. Tidak ada pelindungnya, kita salah terus memahami, ya lah, ya kah? Bahaya itu. Itu karena apa? Karena kita tidak tembus alam malakut, kita tidak tembus alam mulki dan malakut. Itu istilahnya. Kalau kita bisa meninggalkan ar-rukunatul basariyah, yaitu keteledoran diri, malas, kerjaan yang sia-sia, maka kita akan mendapatkan kelebihan itu. Nah, yang terakhir dulu. Hari ini yang terakhir meninggalkannya masih ada. Patmurru anil buqaratil an kuduratit tabi'iyah. Meninggalkan sifat diri an kudratit tabi'iyah. Tabiat yang sembrono. Tabiat yang sembrono. Kayak apa tabiat yang sembrono itu dalam hidup sehari? Nah, ini ada kelebihan kalau meninggalkan ini. Kalau meninggalkan tabiat-tabiat sembrono ini, ar-rabi'ah akan mendapatkan anwarul munazzalatil qurbiyah, cahaya-cahaya tempat merasakan bait qurbiyah. Bait artinya tempat atau tempat dekat dengan Allah SWT. Kemanisan berzikir kepada Allah, kemanisan, keharuman bersama Allah, bersama Rasulullah SAW, yang secara akal mungkin kita tidak sampai di dalamnya. Itu bila kita meninggalkan yang sifatnya tadi itu anil kudrati tabi'iyah, tabiat yang buruk. Tabiat yang buruk tuh misalnya tabiat itu misalnya makan. Handok nang 3 lapis makan. Ya kah? Di sini orang berselamatan makan, di sana orang berselamatan makan, pulang sana pulang selamatan. Ya kalau nah, itu tabiat manusia suka makan. Tabiat apalagi manusia nih suka, ya mirip-mirip lah kadang-kadang kayak ayam, jangan ditarasakan. Ya lah, misalnya ketujuh babini ya lah. Sumat bila labihan duit babini. Mbak 4 ikung cukup sidin sampai nang 10 ikung masih janak babini lagi. Itu tabiat hewan ngarannya. Hewannya pada diri sidin. Nabi Muhammad penggerujar 16 ikung, istrinya Nabi Muhammad itu diperintah Allah. Karena beliau adalah yang disebut dengan Sayyidul Ummah, Khairul Anam. Makanya yang dikawini sidin janda, ya kan, janda-janda rata-rata kan janda-janda dan anak-anak kepala suku juga, suku-suku lain. Jadi sifatnya pemersatu. Kalau kita kadang aku ngawini janda, ngawini nang bujangan gitu ya lah. Iyalah. Nabi itu sampai mengawini yang lebih tua dari sidin. Mun kita maulah pian mengawini nang tua pada pian kedakon. Nah, itu kelak. Nah, maka orang ini akan mendapatkan disebut dengan anwarul munazzalatil qurbiyah. Masya Allah, bait dekat dengan Allah, rumah dekat dengan Allah, perasaan di hatinya ada bait dengan Allah. Yang dulu mungkin pernah Anda mendengar Baitullah yang sebenarnya di hati jar, bukan di Mekah sana aja. Wah, itu kan kelebihan, paham ya kan? Salah, itu bukan seperti itu.
Maksudnya bait di situ, baitullah, maksud baitullah, bait di hati itu maksudnya ini tadi tuh anwarul munazzalatil qurbiyah, perasaan yang selalu ingin dekat kepada Allah, perasaan selalu ingin mendekati Allah aja. Bila perasaan seperti itu, orang itu sudah mendapatkan anwarul munazzalatil qurbiyah, orang itu sudah mendapatkan disebut dengan baitullah di hatinya. Nah iyalah, hatinya itu seolah-olah sudah berada di baitullah, di rumah Allah. Nah, itu maksudnya, bukan nang baharat itu lain, ya kah? Nah, itu bila pian sudah di hati pian hendak ingin dekat dengan Allah, ngalih rasa susah melupakan Allah nih, berarti pian tuh dapat namanya baitullah sebenarnya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan setidak-tidaknya sebagian kecil kita dapat mengingatnya, memahaminya, mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkannya, dan tentu saja tidak mungkin mengamalkannya tanpa bantuan bimbingan Allah aja wajal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul wujud, Nurul wujud, awalu ma khalaqallah, nur nabika, nur nabika, nurul akwan, nurul akwan, nurul anwar, nurul anwar, qalbuna Muhammad, qalbuna Muhammad, Sayyidil